Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap akhwati fillah BKK Rohis PLN Pusat, terkhusus para pengurus, host kita, moderator kita, Kak Zulfana, Qori'ah kita, Kalona Kisti, yang baru saja membaca surah Fussilat dari ayat 1 sampai ayat 5. Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, masuk 7 dari bulan Zulqa'dah, 1447 Hijriah. Allah memberikan kita beragam kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, digerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita membaca salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik para khotifillah, insya Allah hari ini biiznillah seperti yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa kita akan membahas salah satu dari sahabiah Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Aiman. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kiprah seorang sahabiah yang bernama Ummu Aiman, bukan hanya sebagai seorang sahabat, bukan hanya sebagai seorang muslimah yang mengimani Nabi Muhammad SAW, tapi jauh lebih dalam, lebih luas kiprah dari seorang Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dikatakan bahwa beliau menjadi pengasuh baginda Rasulullah SAW. Dan dalam kesempatan ini saya juga izin kepada Anda bahwa kita tidak hanya membahas dari sisi biografi sahabiah bernama Ummu Aiman, tetapi kita ingin mengambil satu tema tentang masalah hadhanah, tentang masalah pengasuhan anak. Harapannya pada hari ini kita bisa memahami sirah sahabiah dan juga bisa meningkatkan wawasan kita dalam membimbing, mengasuh anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ini merupakan bagian dari kitab 35 biografi sahabiah Nabi yang merupakan karya dari Syekh Mahmud Al-Misri, dan hari ini kita memulai dengan mengenal biografi dari Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini kunyah ya. Kunyah itu ibaratnya nama panggilan ketika seseorang memiliki seorang anak, maka kalau dia perempuan dikatakan Ummu, lalu anaknya siapa? Aiman, jadi Ummu Aiman. Aslinya Ummu Aiman ini punya nama Barokah ya, atau Barokah binti Sa'labah bin Amir An-Nu'man Al-Habasyiyah. Beliau adalah wanita dari Habasyah, dan beliau ini menjadi maula atau pengasuh Nabi, sebelumnya menjadi pembantu dari putra Abdul Muthalib, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Tentu kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Ana ibnu Zabihain, saya adalah putra dari dua orang yang
akan disembelih. Nah, karena Nabi Muhammad secara keturunan pertama beliau keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kalau bulan Zulhijjah kita biasanya mengulang kembali ya sirah tentang perjalanan kisah hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai akhirnya ada syariat berkurban. Ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, dan ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan hati yang begitu tulus mengatakan, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku bagian orang-orang yang bersabar. Tentu di sini tampak bagaimana kiprah dari seorang Siti Hajar dalam mendidik putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Abdullah, bapak dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tarik sejarah lebih mundur ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, para khotifillah, Abdul Muthalib itu pernah bernazar, kalau dia diberikan kemuliaan oleh Allah, memiliki 10 anak laki-laki, maka dia akan mengorbankan salah satu dari anaknya. Nah, setelah beliau memiliki 10 anak, akhirnya dilakukanlah qur'ah atau undian. Ya, keluarlah nama Abdullah, dan Abdullah ini adalah putra yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Sedangkan Abdul Muthalib tidak menginginkan demikian. Akhirnya Abdul Muthalib bertanya kepada orang pintar lah ibaratnya pada saat itu, gimana ini saya sudah berjanji menazarkan mengorbankan salah satu anak saya kalau saya punya anak 10 laki-laki. Akhirnya dibilang, kamu mengundi lagi antara nama Abdullah dengan unta. Ya, jadi kalau misalnya yang keluar Abdullah, Qur'an lagi, undi lagi sampai nanti keluar unta. Akhirnya dilakukanlah sampai akhirnya ketiga kali. Setiap ketiga kali, yang keempat kalinya baru nama tulisan unta. Akhirnya tidak jadi dikorbankanlah Abdullah ini, yang dikorbankan adalah unta, dan itu jumlahnya sampai ratusan. Maka wajar ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Anna ibnu Zabihain. Nah, kembali lagi Abdullah ini para fillah, ketika beliau tidak jadi dikurbankan oleh sang ayah ya karena nazarnya, beliau melalui kehidupan dengan baik kemudian dinikahkan dengan seorang wanita yang baik hati, yang sangat soleha ya kalau di zaman itu, yaitu ibunda Nabi Muhammad Aminah binti Wahab. Setelah pernikahan, Abdullah mendapatkan istrinya sudah dalam kondisi hamil, beliau melanjutkan lagi aktivitasnya sebagai seorang pedagang, berangkatlah ceritanya mau ke Syam. Nah, qadarullah ketika sebelum sampai di Syam, balik dari Syam menuju ke Mekah itu lewatin Madinah. Qadarullah Abdullah jatuh sakit lalu meninggal dunia dan dikuburkan di Madinah. Ya, di wilayah dekat Madinah. Lalu akhirnya Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sudah meninggal sang suami, yang kita pahami janda ya. Lalu beliau tetap kuat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yang lahir dengan sehat, yang tidak pernah memberikan beban bagi ibunya. Bahkan mungkin Anda ingat bulan yang lalu ya, sebelum Lebaran kita membahas tentang Halimatus Sa'diyah, ibu susu dari Nabi Muhammad SAW. Kita mendapati bagaimana kehidupan ibunda Nabi Muhammad SAW itu tidak terbebani meskipun beliau memiliki anak dari suaminya sudah meninggal dunia. Dan yang uniknya, meskipun Abdullah sudah meninggal dunia, ada yang diwariskan berupa Ummu Aiman, yaitu pembantu. Ya, ibaratnya orang yang bekerja dengan Abdullah yang biasa ngurusin rumah mereka. Maka sehari-hari Ummu Aiman ini bersama Aminah mengurusi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat setelah secerita tentang Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah, nanti kan dikembalikan lagi tuh Nabi Muhammad kepada ibundanya. Maka usia 6 tahun ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah membawa Rasulullah SAW untuk ziarah ke makam ayahnya, ya, yang ada di Madinah. Maka pergilah Siti Aminah ini dan mengajak Ummu Aiman. Nah, ketika berada di sana sekitar 1 bulan, ya, dalam buku sirah yang saya baca, dikatakan 1 bulan tinggal di sana, lalu setelah 1 bulan, akhirnya mereka hendak kembali ke Mekah. Dan qadarullah di pertengahan antara Mekah dengan Madinah ada namanya tuh
kota bernama Abwa. Di situ ibunda Nabi Muhammad jatuh sakit dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Dan Ummu Aiman hadir pada saat itu Fillah sebagai penguat, sebagai pengasuh yang memberikan kekuatan lahir batin untuk Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ayahnya sejak beliau lahir tidak punya, ya. Lalu ibunya sekarang umur 6 tahun, bayangkan 6 tahun. Kemudian Ummu Aiman kembali ke Madinah, ke kota Mekah, maaf. Lalu akhirnya pengasuhan Nabi Muhammad SAW dipegang oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Ummu Aiman ditegur oleh Abdul Muthalib karena membiarkan Nabi Muhammad main tanpa pengawasan. Kenapa? Karena Abdul Muthalib pernah mendengar bahwa ada orang yang meramal nanti ada seorang nabi yang akan hadir di akhir zaman. Jadi Abdul Muthalib itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan, ya, ibaratnya sudah melihat ciri-ciri yang disampaikan dari kabar-kabar orang-orang Yahudi, orang-orang di luar sana tentang kenabian itu ada pada cucunya. Makanya Abdul Muthalib ini sangat menjaga dari Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Aiman ditegur waktu itu, tolong dampingi Muhammad ini, jangan kamu tinggalkan dia begitu saja dalam bermain. Lalu 6 tahun sampai usia 8 tahun qadarullah Abdul Muthalib meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad dibawa asuhan sepenuhnya oleh sang kakek itu hanya 2 tahun. Kemudian pengasuhan berikutnya diberikan kepada Abu Thalib. Tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki. Ada yang kaya, lebih kaya dari Abu Thalib. Tetapi Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk mendidik, mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada hal yang menjadi keutamaan dimiliki oleh Abu Thalib, yaitu tentang masalah akhlakul karimah, tentang bagaimana kepemimpinan beliau yang sudah nampak leadership dari seorang Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib memberikan amanah pengasuhan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Dan dalam catatan sejarah Abu Thalib itu ibaratnya pas-pasan lah, tidak terlalu tidak sekaya Abbas, ya, paman Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muthalib itu kenal kaya. Maka mereka tuh pas-pasan, dan uniknya ketika Nabi Muhammad sudah mulai hadir dalam rumah mereka, makanan yang awalnya dianggap tidak cukup, tetapi kenyang ketika mereka makannya bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu diperhatikan oleh Abu Thalib. Makanya ketika datang waktu makan nih, ya, Fatimah binti Asad tuh istrinya Abu Thalib, ya, udah menyiapkan makanan, lalu Abu Thalib, Muhammad mana? Kita jangan makan dulu, kita tunggu Muhammad datang. Jadi ditungguin. Kenapa? Karena setiap makan ada Nabi Muhammad bareng dengan mereka, itu mereka kenyang rasanya. Dan itu terbukti ketika ada air 1 gelas susu, air susu. Itu biasanya kalau diminum kan air kan berkurang berapa mililiter, ya misalnya 1 gelas sarang setengah kan habis. Tapi ketika diberikan kepada Nabi Muhammad, habis itu diminum oleh anak-anak beliau, ya, di situ kan ada Ali, ada Ja'far, itu tidak habis, ibaratnya cukup bagi mereka. Dan inilah yang menjadikan Abu Thalib sangat senang sekali dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata, engkau adalah anak yang diberkahi. Jadi inilah yang saya pahami kenapa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, berdakwah, mendapatkan tekanan fisik dan psikis oleh kufar Quraisy di sekitar Mekah, Abu Thalib hadir membela keponakannya. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan bahwa Nabi Muhammad ini punya keutamaan yang berbeda dengan anak-anak lainnya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka Abu Thalib bersama dengan Nabi Muhammad juga mengasuh Nabi Muhammad bersama Ummu Aiman dan istrinya Fatimah bin Asad, ya. Lalu ketika umur 25 tahun, para khotifillah, kita mengetahui Nabi Muhammad menikahi ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, Ummu Aiman ini kan jatuhnya jadi milik Nabi, ya, ibaratnya jadi maulanya Nabi. Ya, ibaratnya pengasuh, pembantu lah, kalau zaman dulu sebutnya budaknya Nabi, ya. Akhirnya dimerdekakan oleh Nabi, ya, dimerdekakan. Lalu setelah itu
Ummu Aiman ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Ubaid bin Haris al-Khajraji. Hanya saja ketika nubuah Nabi datang 15 tahun kemudian setelah menikah dengan Siti Khadijah, umur 40 tahun kan Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Ummu Aiman mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, mau masuk Islam, mau mengimani, mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja suaminya tidak mau. Akhirnya terjadilah perpisahan, ya karena berbeda keyakinan. Nah, pernikahan pertama Ummu Aiman dengan Ubaid bin Haris al-Khajraj ini menghasilkan satu anak yang bernama Aiman. Yang tadi saya sampaikan, kalau kunyah itu seseorang punya anak, maka bisa dijadikan kunyahnya misalnya jadi Ummu Aiman. Kalau bapaknya disebut Abu Aiman. Dan inilah yang sering kita dengar di sirah Nabawi, sirah para sahabiah Nabi Muhammad SAW, sosok Ummu Aiman. Padahal aslinya nama beliau adalah Barokah bin Sa'abah. Tadi sudah disampaikan di awal. Baik, kemudian setelah itu bercerai ya dari suami pertamanya, dan Rasulullah SAW di cerita yang lain juga, Siti Khadijah punya budak ya Maula bernama Zaid bin Harisah, ya, yang diberikan oleh saudaranya, beli di pasar Ukaz di Mekah. Dan ternyata Zaid bin Harisah ini adalah anak orang berada juga, cuman diculik kan waktu itu. Akhirnya ketika itu Siti Khadijah memerdekakan Zaid bin Harisah, bukan memberikan Zaid bin Harisah untuk suaminya Nabi Muhammad SAW. Lalu Zaid bin Harisah ini selalu mengikuti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selama itu beliau mendapati kemuliaan, keutamaan dari akhlak Nabi Muhammad SAW, hingga suatu hari datang ayahnya bersama pamannya ingin menebus Zaid bin Harisah. Ya, jadi pamannya Zaid bin Harisah ceritanya lagi pergi haji nih, para khotifillah ngeliat, loh itu kayak keponakan saya. Pasti tanya, kamu Zaid ya? Iya, saya Zaid. Loh, kamu di sini? Iya, diceritakan. Akhirnya pamannya pulang mengabarkan kepada Harisah, lalu mereka datang ingin menebus Zaid. Tapi Nabi Muhammad bilang, Anda tanya kepada Zaid pengen balik kepada Anda atau tetap di sini bersama saya. Nah, kaget orang tuanya. Dan ketika ditanya kepada Zaid, saya ingin tetap bersama Muhammad bin Abdullah. Pada saat itu ya, Nabi Muhammad belum menjadi Rasul kalau tidak salah. Akhirnya Nabi Muhammad, saya akan memerdekakan Zaid bin Harisah dan saya angkat dia menjadi anak, dia menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, dia akan mendapatkan warisanku. Itu sebelum nanti turun ayat tentang peraturan tabani, bahwa adopsi itu tidak boleh binnya itu kepada yang mengadopsi, ya kalau misalnya Islam. Jadi binnya itu harus tetap kepada orang tua kandung. Dan anak yang diangkat itu tidak berhak mendapatkan warisan karena bukan ahli waris, tapi dia bisa mendapatkan wasiat, tapi wasiatnya juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang memiliki warisan. Baik, kembali lagi, maka setelah Ummu Aiman menjadi seorang janda dari Ubaid bin Haris, dia janda dengan anak satu yaitu Aiman, kemudian dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Ya, nah ketika menikah dengan Zaid bin Harisah, mereka punya anak yang bernama Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid ini termasuk anak yang juga dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sampai dikatakan Nabi Muhammad mencintai Usama bin Zaid seperti halnya Nabi Muhammad mencintai ayahnya, yaitu Zaid bin Harisah. Dan ini sangat wajar ya, karena memang Nabi Muhammad merasakan adanya kehilangan sosok ayah, ya. Lalu kemudian ketika ada kakeknya juga meninggal, kemudian pamannya juga ya pamannya membantu sih, tapi kan akhir hayatnya tidak masuk Islam. Maka untuk Zaid bin Harisah ini Nabi Muhammad sangat sayang sekali. Mungkin Anda ingat ketika kita pernah bahas tentang biografi istri Nabi Muhammad SAW. Ada satu istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahash. Nah, sebelum menjadi istri Nabi, Zainab binti Jahash ini, Pak Watifila, adalah istri dari Zaid bin Harisah. Nah, ketika diceraikan setelah masa iddah selesai, Allah yang menikahkan langsung Nabi dengan Zainab binti Jahash. Dan ini untuk menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Jadi
orang tua boleh menikahi mantan istri dari anak angkat, ya, karena tidak ada ikatan nasab dengan anak angkat seperti itu. Baik, kembali lagi untuk pembahasan Ummu Aiman. Jadi para Khotifillah, tadi kita sudah melihat bagaimana Ummu Aiman menjadi orang yang termasuk ya wanita yang pertama masuk Islam, mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita melihat periode dakwah Nabi yang pertama kali di Mekah, di sana banyak sekali tekanan, banyak sekali kekerasan diberikan oleh para kufar Quraisy karena mereka adalah mayoritas, umat Islam pada saat itu adalah minoritas. Maka Nabi pada tahun kelima kenabian memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Karena di negeri Habasyah ada Raja Najasyi yang begitu baik, yang adil meskipun beragama Nasrani. Maka Ummu Habibah termasuk Ummu Aiman. Ummu Aiman termasuk dari 70 orang yang hijrah ke Habasyah. Setelah itu kembali lagi ke Mekah, dan akhirnya pada tahun ke-13 kenabian, Nabi memerintahkan agar umat Islam, kaum muslimin yang ada di Mekah hijrah ke Madinah. Dan mereka yang hijrah disebut dengan kaum muhajirin. Dan orang-orang di Madinah yang menyambut dan menolong mereka disebut dengan kaum Ansor. Itu adalah perjalanan hijrah kiprah dari Ummu Aiman selain sebagai pengasuh Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi? Beliau punya suami Zaid bin Harisa, punya anak Aiman, punya anak siapa tadi? Yang kedua Usama binti Zaid bin Zaid. Ini mereka sekeluarga adalah orang-orang yang berjuang. Bahkan dikatakan ada seorang sahabat ikut perang bersama Zaid bin Harisa. Itu sekitar 6-7 kali perang. Ya, menunjukkan Zaid bin Harisa ini orang yang selalu hadir ketika ada peperangan dalam membela Allah, dalam membela agama Islam, dalam membela Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di antaranya misalnya perang Uhud, ya, itu ada Zaid bin Harisa, termasuk juga anaknya Aiman. Bahkan Zaid bin Harisa termasuk orang yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan. Lalu di perang Khaybar, ya, perang Khaybar itu sekitar tahun 7 Masehi ketika umat Islam ini melawan dari orang-orang Yahudi. Lalu terjadi tahun ke-8 Hijriah perang Mu'tah, ya, bukan Mut'ah tapi Mu'tah. Ya, di sini di mana kaum muslimin berperang melawan orang Romawi, ya, kalau tidak salah ya Romawi, dan itu Nabi Muhammad SAW berkata begini kepada para pasukan, kalian dipimpin oleh Zaid bin Harisa. Jika nanti panji Islam, bendera Islam, Zaid bin Harisa wafat lah, meninggal di medan perang, maka dilanjutkan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, jika Ja'far bin Abu Thalib tumbang juga oleh Abdullah bin Rawahah. Bayangkan, jadi Nabi itu sudah diberikan nubuat, ya. Jadi Nabi bukan peramal, enggak, Nabi bukan peramal. Tapi Nabi diberikan nubuat, dibukakan tabir oleh Allah, gambaran nanti akan terjadi seperti apa. Makanya Nabi mengatakan nanti dipegang oleh Zaid bin Harisa. Kalau Zaid bin Harisa tumbang nanti oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib tumbang nanti kasih ke Abdullah bin Rawah. Dan itu terjadi para khotifillah. Ketika perang Mu'tah terjadi, tumbang Zaid bin Harisa gugur, lalu Ja'far bin Abu Thalib juga yang menggantikannya gugur, sampai Abdullah bin Rawah gugur. Akhirnya hadirlah sosok sahabat yang berikutnya yang berhasil atas izin Allah memenangkan perang Mu'tah, yaitu Khalid bin Walid. Setelah itu ada perang Hunain. Perang Hunain terjadi sama, ya, tahun ke-8 Hijriah, hanya saja itu jaraknya 2 bulan setelah Fathu Makkah. Nah, ketika perang Mu'tah, sang suami meninggal, Zaid bin Harisa, suami dari Ummu Aiman. Nah, ketika perang Hunain, Ummu Aiman kembali diuji, yaitu anaknya yang bernama Aiman meninggal dunia, meninggal dalam kondisi syahid di medan perang. Tapi ini tidak mengurangi rasa semangat Ummu Aiman. Beliau tetap semangat bersama dengan orang-orang Ansor yang ada di Madinah untuk membantu, untuk membela Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau selalu hadir, bahkan pada saat perang Uhud, ya, beliau hadir untuk menjadi kaum muslimah yang membantu untuk masalah makan, masalah mengobati kaum muslimin yang terluka, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan Ummu Aiman itu sangat menjunjung tinggi persaudaraan
di Madinah. Jadi mau membaur dengan orang Ansor, ayo kita sama-sama membela agama Allah, sama-sama membela Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat ya tadi kan beliau asli kan orang Habasyah, ya, datang ke Mekah, lalu ke Madinah. Jadi dilihat dari roda kehidupan seorang Ummu Aiman itu, masya Allah, naik turun ya. Kalau kita ngerasakan sebagai perempuan, masya Allah. Tapi beliau bisa melaluinya karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada seorang muslimah bernama Ummu Aiman, yaitu kesabaran, yaitu keimanan yang begitu menancap di sanubari beliau, sehingga beliau terus mau menjadi orang yang terdepan membela baginda Rasulullah SAW. Dan ini semakin menguatkan para katifillah bahwa jalinan ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansor itu adalah jalinan yang sangat kuat sekali, yang lebih kental daripada ikatan darah. Ya, jadi hubungan yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah itu lebih kuat. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang Ansor ini kondisinya sebenarnya mereka juga butuh, tetapi mereka lebih mengedepankan, mereka melakukan isar, lebih mengedepankan apa yang menjadi hajat kaum muhajirin. Maka dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka ini udah menempati di Madinah, ya, kaum Aus dan Khazraj yang masuk Islam, mereka menjadi orang Ansor, orang-orang yang menolong kaum Muhajirin ketika datang. Orang Muhajirin itu banyak yang datang tidak membawa barang-barang mereka, ya, karena untuk menyelamatkan diri mereka saja itu juga cukup sulit untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi kaum Ansor membantu mereka, mengutamakan mereka, apa yang mereka butuhkan. Padahal dikatakan walau kana bihim khasasa. Padahal meskipun begitu mereka aslinya butuh. Ini menunjukkan apa? Begitu dermawannya kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Ummu Aiman membersamai Rasulullah SAW. Tadi dari penjelasan saya dari awal beliau lahir, ya, kecil, lalu menikah dengan Siti Khadijah, lalu awal-awal dakwah baik di Mekah maupun di Madinah, sampai akhirnya Allah memberikan usia yang panjang kepada Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini merasakan masa ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ya, tentu ada rasa kesedihannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan ia adalah ibuku setelah ibu kandungku. Ya, begitu mulia sekali Ummu Aiman di hadapan baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah wafatnya Nabi, Ummu Aiman masih merasakan kehidupan di era sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, Khalifah Rasulullah SAW. Lalu sampai eranya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, itu masih dirasakan oleh Ummu Aiman. Sampai akhirnya ketika Umar bin Khattab ditikam, ya, ketika menjadi imam sholat subuh, akhirnya kemudian kepimpinan diberikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang merupakan menantu Nabi Muhammad SAW dengan gelarnya Zunnurain. 20 hari setelah wafatnya Umar, akhirnya Ummu Aiman berpulang ke rahmatullah. Jadi para watifillah, di sini kita melihat bahwa meskipun Ummu Aiman tidak punya ikatan darah, bukan bibi kandung, ya, bukan, tidak ada kerabatan lah dengan Abdul Muthalib maupun Abdullah, namun beliau bertanggung jawab ketika beliau mendapatkan amanah untuk mengasuh baginda Rasulullah SAW. Dan itu terbukti para watifillah ketika Siti Aminah meninggal dunia di Abwa, itu Ummu Aiman tetap membersamai Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayangnya. Bahkan ketika di bawah pengasuhan kakek Nabi Abdul Muthalib, itu Ummu Aiman sampai diberikan perintah terus membersamai Nabi Muhammad sehari-hari. Jangan sampai terlepas dari jangkauan matamu ibaratnya. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pengasuhan itu sangat penting karena dia akan memberikan output
untuk masa depan seseorang. Nah, di sini para fillah saya ingin mengajak ya, tidak hanya membahas tentang biografi Ummu Aiman, tapi juga kita melihat bahwa penting sekali permasalahan hadona atau pengasuhan dalam syariat Islam. Di dalam kitab Fikih Sunnah karya dari Said Sabiq itu dijelaskan parkotifillah bahwa al-hadana atau pengasuhan ini adalah upaya dalam menjaga anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, apalagi anak yang mohon maaf punya gangguan mental, punya keterbatasan, atau anak dengan kekurangannya, tapi kita menyebutnya dengan apa ya, punya kelebihannya lah, ada kelebihan yang khusus yang memang berbeda dengan orang yang lain. Itu wajib hukumnya. Jadi menjaga anak-anak ini wajib. Kenapa wajib? Pertama, agar anak ini tidak terlantar. Yang kedua, agar anak ini tidak rusak, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah suci, dia tidak punya salah, tidak punya dosa, maka harus diproteksi, harus dijaga dengan pola asuh yang baik agar dia tidak terkontaminasi dengan eksternal yang tidak baik. Maka kalau dalam Islam sebenarnya idealnya pengasuhan itu dilakukan oleh suami dan istri. Jadi ada figur ayah, ada figur ibu dalam rumah tangga. Idealnya seperti itu. Namun ketika ini belum bisa terlaksana, misalnya terjadi perceraian, maka Islam mengarahkan bahwa pengasuhan ini para fillah diberikan kepada ibunya. Jadi hak asuh utama lebih kepada ibunya, tentu dengan syarat ibunya muslimah, ya, dengan syarat ibunya mentalnya sehat, ya, bukan ibu yang stres atau apa. Dalam artian dia memiliki kriteria ibu yang baik untuk mendidik dan mengasuh anaknya. Namun kalau misalnya maaf ibunya sudah berbeda keyakinan, atau ibunya dalam zohirnya banyak melakukan keburukan sehingga kalau diberikan hak asuh kepada ibunya justru nanti merusak sang anak, ini menjadikan gugur, ya, menjadikan gugur. Lalu pertanyaannya, dasarnya apa pemberian hak asuh kepada ibu? Ya, secara biologis kan ibu itu yang mengandung, melahirkan, menyusui. Ya, jadi memang dari sisi biologisnya diberikan kepada ibu. Namun secara syariat memang ada arahan. Ketika baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya, tapi selama engkau belum menikah. Jadi selama ibunya belum nikah lagi, maka hak asuh anak itu dipegang oleh ibu. Kenapa kalau udah menikah tidak diberikan kepada ibu? Dalam artinya nanti dirundingkan kembali, diputuskan bersama apakah tetap diasuh oleh ibu atau diberikan kepada suaminya atau ayahnya. Kenapa? Karena kalau sudah menikah kan biasanya konsentrasi wanita ya dia mau tidak mau harus mengurusi suaminya, nanti juga dia punya anak. Jadi dibicarakan kembali. Ini menunjukkan bagaimana Islam mengedepankan musyawarah untuk hasil yang mufakat, yang menjunjung tinggi kemaslahatan bagi anak. Nah, di sini ada penjelasan dari Syekh Sabiq juga ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa pengasuh itu harus berakal. Jangan sampai orang yang punya gangguan akal itu mengasuh anak ya, justru malah tidak baik. Mungkin Anda pernah melihat di media sosial ada orang yang mohon maaf ya dengan keterbelakangan mentalnya, tapi dia hamil, lalu dari di sana ada orang ya, lembaga yang biasa menolong orang itu ingin mengasuh anaknya karena kasihan kalau yang ngasuh ibunya punya gangguan mental. Maka yang paling pertama itu adalah masalah akal. Yang kedua balik, dalam artian ya balik dewasa lah ibunya. Lalu mampu mendidik, ya ibunya mampu mendidik anaknya. Dia paham kalau anak usia 2 tahun ya, misalnya 6 bulan pertama itu hanya diberikan ASI, setelah itu diberikan MAPASI, makanan pendamping air susu ibu, lalu nanti usia 1 tahun sudah mulai diajarkan bagaimana merangkak ya. Jadi dia bisa mendidik anak, bisa mengasuh anak, bahwa anak ini bukan hanya tumbuh secara fisik tapi juga berkembang. Jadi tumbuh kembang anak dia paham. Nah, ini jadi perhatian bagi seorang ibu. Makanya kalau di masyarakat kita,
dari yang bawah lah ibaratnya ya, itu di RT itu ada himbauan pengecekan kesehatan anak setiap sebulan sekali di posyandu. Ya, di posyandu ini anak dibawa oleh mamahnya, nanti ditimbang berat badannya, diukur panjangnya, dilihat warna rambutnya, dilihat matanya, lalu diberikan makanan yang bergizi, lalu ada beberapa masukan-masukan yang disampaikan oleh tim posyandu kepada sang ibu untuk masalah tumbuh kembang anak. Jadi ibu ini harus mampu. Jadi tidak hanya menjadi seseorang yang dipanggil ibu-ibu enggak, tapi dia memang layak untuk menjadi seorang ibu bagi anaknya. Lalu amanah dan berakhlak mulia. Amanah dan artinya kayak gini. Ini anak amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dilanjutkan ada kan bahwa perempuan itu juga menjadi orang yang mendapatkan tanggung jawab terhadap anak-anak yang ada di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dia harus amanah, ini anak titipan suami, titipan Allah kepada saya. Saya harus memikirkan sarapannya, ya, pendidikannya, kesehatannya, masa istirahatnya, masa refreshing dia. Jadi harus dijaga. Jadi ibu itu harus amanah dengan anaknya. Lalu berakhlak mulia. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Ibu itu akan yang paling sering dilihat, didengar oleh anak ketika di rumah. Karena sang ayah keluar mencari nafkah. Pulang nyari nafkah, namanya suami ya, tidak terlalu banyak berbicara dibandingkan istrinya. Lelah dengan pekerjaan dan memang ya laki-laki memang berbeda dengan perempuan ya. Maka mau tidak mau sang ibu nih khususnya dia harus mencerminkan akhlak yang mulia itu kayak gimana. Karena anak itu lebih banyak contoh itu bukan secara teori dari lisan tetapi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Ya, makanya ketika kita mendidik anak kita di rumah, mengasuh anak kita harus berusaha sepenuh hati. Ya, makanya kalau Anda nih bekerja, ketika sampai di rumah, maka hati dan pikiran Anda tolong fokus dengan yang di rumah. Kadang kan kita masih kebawa nih, fisik kita di rumah, hati kita, pikiran kita masih di kantor. Akhirnya yang terbengkalai adalah anak-anak yang di rumah. Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama. Ya, jadi kita punya amanah, lalu berakhlak mulia dan tentu beragama Islam. Kali ini berbicara tentang syariat Islam dan tadi sudah disampaikan sebaiknya dia tidak menikah lagi. Kalaupun menikah didiskusikan kembali oleh suaminya atau keluarga besarnya ini gimana masalah anak. Apakah anak tetap ikut saya atau gimana? Ya, dan tentu merdeka dalam artian dia bukan budak. Karena kalau dia budak ya dia pasti kan akan terikat dengan kewajiban dia kepada tuannya seperti itu. Maka di sini menguatkan bahwa pengasuhan itu hal yang sangat penting karena anak adalah tanggung jawab kita. Dan ada rasa khawatir yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita ingat selalu ya. Kalau nanti kita meninggalkan anak-anak kita siapa yang akan mengasuh mereka? Maka selagi kita diberikan nafas oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki untuk bisa memberikan pendidikan yang layak, memberikan penghidupan yang layak, memberikan makanan yang halal dan thayyibah kepada anak, ayo kita berikan semaksimal mungkin karena anak ini adalah zuriyah kita. Anak ini adalah keturunan kita, dia akan menjadi perpanjangan kebaikan-kebaikan kita di bumi Allah, dia akan menjadi saksi dari kebaikan yang kita lakukan di bumi Allah ini. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah memberikan peringatan kepada orang tua, khususnya di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut, hai orang-orang yang beriman tentunya di sini ya, akan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah agamanya, lemah skillnya. Jadi kita berusaha selagi kita masih ada kesempatan untuk mengasuh anak kita, ayo kita optimalkan semampu kita tentunya dengan tetap menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik kita. Tapi kita usahakan anak-anak kita. Ya, makanya kalau Anda misalnya sudah punya anak 2, 3, mungkin Anda akan merasa ketika melihat anak yang paling kecil ya, anak paling bungsu, Anda
mungkin sering denger ya orang bilang, kenapa sih seakan-akan orang tua itu sama anak yang paling bungsu itu sayangnya lebih-lebih daripada kakaknya. Padahal kan sama aja sebenarnya. Cuman memang ada hal yang dirasakan oleh orang tua. Saya sendiri secara pribadi ya merasa, karena waktu saya bersama anak yang bungsu itu lebih sedikit daripada dengan anak sulung, daripada kakak-kakaknya. Ya, kita kan tidak tahu berapa limit usia kita di dunia ini yang Allah berikan. Maka ketika kita dengan anak bungsu, ya Allah, masa saya dengan dia lebih sedikit dibandingkan masa saya dengan anak-anak saya. Tapi saya ingin, meskipun sedikit masa itu, tetapi kualitasnya tetap bisa kita optimalkan. Ya, inilah yang kalau kita belajar tentang masalah surah Al-Qadar, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, karena umat Nabi Muhammad itu usianya lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya, tetapi Allah berikan satu malam yang itu kualitasnya lebih dari 1.000 bulan. Nah, jadi kembali lagi di sini berbuat filah, anak itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita merasa khawatir kalau kita meninggalkan mereka, mereka dalam kondisi lemah, lemah agama, lemah kesehatannya, lemah wawasannya. Makanya dikatakan dasar utama dalam mendidik, dalam mengasuh anak kita adalah ketakwaan kepada Allah. Falyattaqullaha, lalu kemudian waliyaqulu qaulan sadida. Di situ ada penguatan keimanan ya, yang sisi spiritual kita tingkatkan, lalu ada aksi yang kita berikan contoh kepada anak kita, dan waliyaqulu qaulan sadida. Jadi mengatakan bertutur kata tuh yang benar. Jadi mengarahkan ini yang benar seperti ini loh nak. Yang kamu lakukan itu keliru loh nak. Jadi jangan karena sebab sayang anak, namanya anak-anak ya. Ketika anak itu salah kita memaklumi kesalahan anak kita, tidak seperti itu. Makanya dikatakan waliyaqulu qaulan sadida, seperti itu. Dan dalam Islam sendiri, kedudukan anak itu sangat penting ya. Makanya pengasuhan itu jangan setengah hati, karena anak itu pertama dia akan menjadi perhiasan dunia kita, dan dia juga bisa menjadi investasi akhirat kita. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Lalu yang kedua, anak itu menjadi kenikmatan dan kekuatan yang besar. Jadi berapa banyak orang itu diberikan kenikmatan anak, ya, semakin banyak anak dikatakan semakin banyak rezeki. Jadi memang jadi kenikmatan dan kekuatan besar. Kalau Anda lihat orang-orang zaman dulu itu punya anak banyak ya, karena akan menjadi kekuatan besar bagi mereka. Termasuk orang-orang kabilah Arab. Ya, sampai tadi Abdul Muthalib ya punya anak laki-laki 10 ya. Jadi bagaimana memiliki kekuatan yang besar dimulai dari keluarga, di antaranya dengan memiliki anak. Namun tidak perlu sedih bagi yang belum punya anak, misalnya belum diberikan kesempatan memiliki anak, Anda tetap bisa melakukan pengasuhan kepada anak-anak yatim. Ya, karena anak yatim itu bisa jadi Allah kirimkan untuk Anda agar Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti halnya orang tua biologis melakukan kebaikan kepada anak kandungnya. Lalu yang ketiga, anak itu adalah penenang hati. Dan kita merasakan ya para khotifillah, kalau kita capek, banyak urusan di kantor, kita pulang, yang kita lihat anak kita ya tersenyum, misalnya giginya ompong, atau anak kita melakukan hal-hal yang membuat kita merasa ya Allah lucu sekali. Ya seperti itulah. Ya, anak itu menjadi penenang hati, dan itu disampaikan di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan kita berdoa kepada Allah, anak-anak kita yang kita asuh, yang kita bimbing ini, mereka bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi, bukan hanya untuk diri kita sebagai orang tuanya, bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk masyarakat. Makanya kita mendidik anak kita agar menjadi orang yang bermanfaat, bukan menjadi masalah di masyarakat. Sesuai doa para ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Maka para khotifillah, di sini kita melihat ya apa yang disampaikan oleh saya. Dari pertama kita melihat dari sosok seorang Ummu Aiman radhiyallahu anha, beliau memberikan contoh bagaimana berusaha menjadi pengasuh yang baik bagi anak yatim. Jadi nggak melihat Nabi Muhammad nggak punya harta, tapi nggak, tetap diasuh, tetap dididik. Dan kita juga demikian. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak-anak kita, kita sedang menyiapkan generasi, menyiapkan para pejuang masa depan.
Ya, kita berharap kita terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika anak menjadi sebuah amanah, itu adalah perpanjangan kesempatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.